Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah semangat jawab salamnya, saya kasih pantun. Makan ketupat dilempar batu. Kalau bisa semangat, kenapa harus diseluruh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para asatidz. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Nurul Yakin beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan tokoh masyarakat jemaah Masjid Nurul Yakin, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum pada malam hari ini yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kurung muraqabatullah. Bagi adik-adik yang mencatat, tema kultum pada malam hari ini yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Garis miring muraqabatullah. Bagi adik-adik yang mencatat, nanti insya Allah dapat hadiah dari Pak Ustadz, tanda tangan. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, ibadah saum mengajarkan kepada kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan orang yang berpuasa, tidak makan di siang hari bukan tidak ada makanan, tidak minum di siang hari bukan tidak ada minuman, bahkan tidak menggauli istrinya di siang hari bukan tidak ada istri di rumah, masih ada di rumah istrinya belum pulang kampung, kecuali yang masih jomblo. Ada yang masih jomblo di sini? Jomblo itu bukan berarti tidak laku, tetapi terlalu mahal untuk dimiliki. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan melahirkan energi yang positif. Dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang pengembala kambing yang terkenal jujur, amanah, tidak mau mengkhianati majikannya. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Suatu hari Khalifah Umar bin Khattab jumpa dengan pengembala kambing itu. Kemudian Umar mengetes benar apa tidak, kalau dia orang yang jujur, kalau dia orang yang amanah, kalau dia orang yang tidak mau mengkhianati majikannya karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Umar mengetes keimanannya. Kata Umar, Mas, saya perlu kambing 1 ekor saja. Apakah kamu mau menjualnya kepada saya 1 ekor saja? Orang itu menjawab, tidak Tuan, saya bayar harga yang tinggi, berapapun kamu minta saya kasih, saya bayar. Harga matinya berapa ini 1 kambing, saya bayar ini kambing. Tidak Tuan. Umar terus mendesaknya. Kata Umar, kenapa kamu
tidak mau menjualnya, walaupun itu 1 ekor kambing kepada saya. Kenapa? Orang itu menjawab, mohon maaf Tuan, saya cuma diamanahi untuk menjaga, merawat, memelihara ini kambing, bukan untuk menjualnya. Kan 1 ekor saja kalau dijual tidak apa-apa, tuanmu juga gak bakalan lihat kok. Kalau seumpamanya tuanmu lihat, majikanmu lihat, bilang saja 1 ekor hilang di maling orang, diterkam harimau, kan beres urusan. Si pengembala kambing tersebut menjawab, wahai Amirul Mukminin, memang saya bisa berbohong kepada tuan saya, memang saya bisa berbohong kepada majikan saya. Pendengaran majikan saya terbatas, pendengaran majikan saya terbatas. Apakah nanti saya bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui yang terang maupun yang tersembunyi. Allahu Akbar. Cocok kalau jadi menteri ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Lanjut. Sayang 1000 sayang, saat ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, telah rusak oleh pemahaman sekularisme, yaitu fasludin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Ketika berdoa, saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, tetapi ketika saya bermaksiat, saya lupa kalau Allah Maha melihat. Akhirnya apa? Akhirnya jadilah saya orang yang tidak amanah. Diamanahi ngurus laut, rame-rame jadi bajak laut. Diamanahi ngurus beras, rame-rame nimbun beras. Diamanahi ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Diamanahi ngurus hukum dibuat seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau hukum sudah seperti ini, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, suatu kehancuran suatu bangsa pasti akan terjadi. Akan lahirlah di tengah-tengah masyarakat pengadilan jalanan. Itu bukan kata saya, Bu. Itu kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini memang berat, memang sulit, apalagi sekarang zamannya zaman fitnah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun merupakan hal yang sangat berat. Kenapa? Karena balasannya surga, bukan kipas angin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan dia menahan dirinya dari keinginan hawa nafsu untuk bermaksiat kepada Allah, untuk tidak taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Allahu Akbar. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan bocoran kepada kita dengan sabdanya, orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak diantaranya adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Kemudian dia berkata, inni akhafullahi, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga berlaku buat ibu-ibu, buat kaum perempuan. Kenapa? Karena sekarang zaman banyak bonus, Bu. Jadi harus hati-hati.
Katanya cinta tetapi tidak mau ke KUA. Katanya I love you tetapi tidak mau ke penghulu. Katanya gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, tetapi tidak mau menikahi. Hati-hati dan hati-hati. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan inilah merupakan pelajaran yang sangat berharga dari pelaksanaan saum di bulan Ramadan, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Thank you very much atas segala perhatiannya, dan I'm sorry atas segala kekurangan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.